Emang dulu jarang melontarkan pertanyaan, Ya. lebih banyak menanggapin atau memberi apresiasi pada pasangan nomor 3 itu juga Edi Santana, kecuali terkait dengan Peran cara Menlu dengan sebagai anggota DPR RI. kecuali itu terkait dengan Tanjung Carat kan. Tanjung Carat. Itu yang saya lihat lebih banyak yang mungkin Herman dulu merasa sudah berada di dalam survei sudah tinggi dia tidak perlu lagi dia mencoba menjaga irama di dalam debat itu kan. Ya. Kita lihat bagaimana penampilannya, cuman tampaknya kelelahan Herman dulu kalau kita lihat itu lintas dari televisi Ya. kurang press gitu kan. Nah yang itu juga Pak Maurdia juga kayak kurang press. Yang nge-press itu saya lihat Pak Edi Santana. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan menganalisis debat Cagup Sumsel Sumatera Selatan 2024 yang dilakukan 2 hari lalu di Hotel Novotel Palembang. Telah hadir bersama saya seorang pengamat politik di Sumsel, Dr. Tarikh Rashid MSI. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa membahas sedikit nih Kak. Yuk. Debat kemarin sudah tampil, ada 3 pasang calon ya. Walaupun yang tampil maju kan tahap pertama ini hanya calon gubernur, belum wakil gubernur. Ada Pak Herman Deru di nomor urut 1, kemudian ada Pak Edi Santana Putra di nomor urut kedua, dan ada Pak Mawardi Yahya di nomor urut ketiga. Masing-masing sebenarnya punya kesempatan yang sama, durasinya sama. Nah, menurut Kak Tarikh sendiri sebenarnya dari debat itu apa yang bisa dinilai kira-kira secara umum, dan mungkin nanti bisa lebih detail? Ya kalau secara umum debat itu kan pertama kepentingannya untuk agar masyarakat bisa menilai pemimpinnya kelak ketika dipilih nanti Ya. Nah, di 27 November ya. 27 November. Kalau kita melihat proses debat pertama kemarin itu menarik Di satu sisi kita melihat Herman Deru selaku mantan gubernur Sumatera Selatan yang kembali mencalonkan diri, dia memaparkan visi misinya kan, visi tentang Sumsel maju terus untuk semua, kemudian ada 7 misi yang dia jelaskan di situ. Itu merupakan 7 jalan untuk mencapai visi Sumsel maju terus untuk semua itu kan. Nah kemudian pasangan nomor 2 juga memaparkan visi misinya kan, seperti era baru kan gitu kan. Edi Santana itu visinya era baru, kemudian di breakdown menjadi misinya kan. Kemudian juga pasangan nomor 3 dalam hal ini Pak Mawardi juga membawa visi bangkit bersama Sumsel kemudian di breakdown menjadi ada beberapa visinya untuk membangkitkan semua ekonomi dan sebagainya. Nah dari paparan itu kemudian kalau kita lihat ada pertanyaan yang sudah ditentukan temanya, ada 3 tema sebenarnya, kemudian di breakdown menjadi subtema, ada 9 subtema saya lihat. Nah kemarin berarti tidak semua persoalan kemudian terpilih jadi pertanyaan. Ya amat bergantung hasil diambil oleh para penulis yang ngambil itu nomor itu, dan terpilih kemarin itu persoalan bagaimana menyelesaikan narkoba itu. Nah dari situ saya melihat kalau Herman Deru menggunakan 3 pendekatan Satu pendekatan demografi,
di mana banyak sekali ruang-ruang untuk para penyelundup bahan-bahan narkoba itu, entah sabu-sabu segala macam ya. Kemudian selain demografi, dia juga pentingnya pendidikan di rumah ya. Orang tua, peran orang tua dalam hal ini. Kemudian dia juga lihat pendidikan di masyarakat dalam hal ini rumah tapis. Jadi rumah tapis satu desa satu rumah tapis ya. Ya, sebagai bagian dari pendidikan moral sebenarnya. Nah, Edi Santana dan Wardi hanya berbasis pada pendidikan saja gitu lah. Lebih kaya pendekatan dari Herman Drew kan, ada 3 aspek saya lihat itu ya. Nah, kemudian masuk ke sesi berikutnya, kita lihat mereka saling mengajukan pertanyaan gitu, kemudian merespon pertanyaan atau menanggapi gitu. Jawaban tadi. Nah, kalau kita lihat dari Edi Santana yang menjelaskan bahwa IPM Sumsel ini turun, dia bilang kan gitu kan. Kemiskinan banyak gitu kan, tapi tidak dijelaskan angkanya kan. Nah, kalau kita lihat kemiskinan IPM di Sumatera Selatan itu perlu diingat tahun 2020 itu menaik dia kan tahun 2020. Kita lihat 2020 itu 71,62. Kemudian 2021 71,83. 2022 72,48 ya. Kemudian 2023 73,18. Artinya ada peningkatan. 2020 sampai 2023 IPM itu naik, IPM Sumsel. Nah, di 2003 kenaikan itu juga diikut sertai oleh komponen-komponen pembentuknya kan. Ada 4 komponen di situ kan. Satu soal umur panjang ya atau usia sehat atau umur harapan hidup saat lahir itu. Ini meningkat gitu kan. Kemudian pengetahuan rata-rata sekolah juga meningkat, termasuklah pembentuk lain seperti standar hidup layak. Di tahun 2023 itu 11.472-an ya. Artinya besar pengeluaran real per kapita penduduk Sumatera Selatan. Jadi dari angka itu sebenarnya indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan itu meningkat. Perlu diingat di saat itu COVID. Jadi COVID itu dimulai 2019 sampai pada 2021 kan. Nah, di tengah-tengah diinterupsi COVID pembangunan Sumatera Selatan, toh ada kemampuan pada saat itu pemerintah Sumatera Selatan untuk tetap menggelontorkan pembangunan, mendorong pembangunan dan IPM-nya tetap naik. Begitu juga dengan angka kemiskinan. Ya, Edi Santana sebagai pasangan nomor 2, sebagai calon gubernur nomor 2, dia bilang miskin Sumatera Selatan. Sebenarnya kalau kemiskinan di mana-mana daerah miskin itu. Tapi persoalannya adalah berapa persen sih kemiskinan di Sumsel ya toh? Nah, kalau kita lihat angka kemiskinan di Sumsel tahun 2022 itu 11,95%. Nah, itu kemudian di tahun 2003 itu menjadi 11,78, artinya menurun kan? Meskipun menurunnya relatif kecil. Ya. Tapi kan ada upaya dari pemerintah Sumatera Selatan waktu itu Herman Drew dengan Pak Mawardi ya itu berupaya menekan angka kemiskinan itu kan, dan berhasil turun. Malah kemiskinan ekstrim itu menurun tajam. Dari kemiskinan ekstrim itu dari 3,09 itu bulan Maret 2022 itu menjadi 1,29 bulan Maret 23. Hampir 50% dari penurunannya berarti. Nah, penurunan tajam ini dihargai oleh nasional. Ya. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan penurunan tercepat kemiskinan ekstrim itu se-Sumatera. Itu artinya sebuah prestasi yang harus kita hargai dari pemerintahan Herman Drew dengan Mawardi pada saat itu. Nah, dari dialog itu saya lihat lebih banyak kualitatif ketimbang menyodorkan angka-angka kuantitatif. Jadi sebenarnya ini berbahaya juga. Tapi kita bisa pahami pasangan nomor 2 melakukan serangan seperti itu psikologi penantang.
sah saja gitu loh, sah. Tapi perlu dijelaskan juga kepada publik karena ini kepentingan konsumsi publik, itu debat apa kandidat ini agar publik tahu apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing pemimpin sebelumnya kan gitu kan, dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin yang akan datang gitu kan. Saya kira itu yang bisa kita lihat ya. Kemudian ada juga persoalan Tanjung Carat ya. Tanjung Carat pelabuhan, pelabuhan ya. Ini kan pelabuhan yang ditemukan itu pada saat pemerintahan Hemandru dengan Mawardiya ya itu. Di sini 14 meter kedalamannya sampai. Ya, artinya sangat memungkinkan lah ini untuk lalu lintas kapal itu. Nah, persoalannya kan ada persoalan bagaimana pembebasan lahan kan. Nah, ini terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga dan sebagainya. Jadi Pelabuhan Tanjung Carat saya kira pemimpin yang akan datang di antara ketiga ini siapapun terpilih, dia harus mewujudkan Tanjung Carat ini sebagai pelabuhan gitu, di mana nanti akan tumbuh ekonomi gitu, dan mereka akan ada dampak butterfly effect gitu. Ya. Di samping-samping daerah itu akan tumbuh pusat-pusat ekonomi yang baru gitu. Nah, itu yang kita lihat gitu kan. Kemudian dari dialog itu kan kita lihat closing statement gitu. Closing statement saya lihat dimanfaatin oleh Hemandru, Edi Santana, kemudian Mawardi ya. Nah, closing statement ini saya lihat pasangan nomor 2 dan nomor 3 lebih mengajak kepada itu ya, pada masyarakat untuk memilih ya, dengan beberapa program-program yang dia tawarkan ya. Nah, Hemandru merasa sudah menjelaskan visi misinya di awal ya, dia tidak lagi menjelaskan program-program unggulannya ya. Melainkan dia membungkus closing statement itu dengan akar budaya, yaitu warisan budaya tak benda ya. Dengan warisan tak benda, pantun gitu loh. Ini agak menarik sih di antara penampilan itu kan. Jadi dari situ kita lihat ada beberapa kelemahan juga di nomor 3 itu, ketika dia menjelaskan lamanya si Edi Santana sebagai penguasa wali kota waktu itu ya, dia bilang berapa 20 tahun kalau tidak keliru ya. 20 tahun. Dibantah Edi Santana kan. Nah, ini saya kira kelemahan yang dilakukan Pak Mawardiya ya itu ya berdampak juga kepada pemirsa ya, pada penonton pada saat itu. Termasuk lupanya dia menyebut antara rumah tapis dengan rumah sakit gitu kan. Ini juga berbahaya. Saya kira pasangan nomor 3 akan memperbaiki lah tampilan kedepannya. Tapi ini tampilan perdana yang kita lihat sudah diselenggarakan KPUD, saya kira cukup berjalan baik gitu. Juga yel-yel yang ditampilkan oleh 3 pendukung ini cukup menarik, baik dari nomor 1 dalam hal ini Hemandru gitu, kemudian Edi Santana Putra, kemudian yel-yel dari Mawardiya ya. Ini memberi warna terhadap debat publik malam itu gitu. Ya, membuat acara semakin meriah ya. Ya. Apalagi di luar. Ya. Tapi juga meriah, dan kita lihat berpolitik itu menjadi seperti bermain, jadi indah gitu kan. Dan dalam ini beberapa kali pernyataan Pak Hemandru juga menyarankan berpolitik dengan gembira. Dengan riang gembira ya. Gembira. Jadi ada nuansa yang memang memberikan harapan ya. Betul. Ya. Nah, kalau dari debat itu sendiri, kalau dari cara menjelaskan logikanya itu bagaimana? Nah, kalau dari sudut itu kan ketika dialog ya. Maupun ketika pemaparan gitu. Kalau pemaparan kan masing-masing punya sudah mempersiapin kalau saya lihat ya. Walaupun masih bawa koperan semua ya. Koperan boleh sah. Boleh, tidak menjadi masalah memang. Jadi masalah kalau di KPU itu. Cuman maksud saya masing-masing udah mempersiapin kalau baik closing statement maupun pemaparan awal ya, pembukaan. Dalam hal ini memaparkan visi misi. Jadi masing-masing sudah menyiapkan diri gitu kan. Tetapi yang menariknya dari pemaparan itu kan
ada yang tepat waktu, ada yang agak melenceng Masih gitu kan. tersisa tapi bisa dimanfaatkan. Ya. Nah itu yang saya lihat itu kan di antara 3 pasangan ini. Siapa yang paling banyak waktunya terbuang itu? Masing-masing ada gitu kan, apa nama itu. Tapi itu tidak begitu tidak begitu panjang ya. Malah banyak juga waktu yang berlebih kemudian diserahkan kepada lawannya kan. Dan lawan itu biasanya pada waktu mengajukan pertanyaan ya, bukan menjawab ya. Ya. Nah, rasionalisasi mereka dalam menjawab, saya kira cukup logik semua itu. Baik ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada Hemandru maupun Hemandru jarang melontarkan pertanyaan, lebih banyak menanggapin atau memberi apresiasi pada pasangan nomor 3 itu juga Edi Santana, kecuali terkait dengan cara dengan sebagai anggota DPR RI. Kecuali itu terkait dengan Tanjung Carat kan. Tanjung Carat. Itu yang saya lihat lebih banyak yang mungkin Hemandru merasa sudah berada di dalam survei sudah tinggi dia tidak perlu lagi dia mencoba menjaga irama di dalam debat itu kan. Kita lihat bagaimana penampilannya, cuman tampaknya kelelahan Hemandru kalau kita lihat itu lintas dari televisi kurang fresh gitu kan. Nah yang itu juga Pak Mawardia juga kayak kurang fresh. Yang nge-fresh itu saya lihat Pak Edi gitu. Saya kira ke depan untuk debat ke depan saya kira masing-masing kandidat cukup istirahat sehingga ketika sebelum debat ada kunjungan ke daerah kali. Kurangnya kunjungan itu kan, sehingga ketika tampil fresh kan. Saya kira itu. Seberapa besar sih pengaruh debat ini terhadap mempengaruhi pilihan masyarakat? Apa memang tidak begitu mempengaruhi atau seperti apa? Ya, untuk penampilan para calon ketika debat itu. Ya, untuk ini kan sebenarnya proses pendidikan politik ya ke masyarakat ya. Nah, apakah paparan dari masing-masing kandidat ini baik Hemandru, Edi Santana maupun Mawardia ya kan berlomba-lomba memaparkan yang terbaik itu program-program mereka. Tetapi di Indonesia persoalan debat ini tidak begitu besar pengaruhnya kepada pemilih. Tetapi untuk kelas menengah itu menjadi besar karena kelas menengah memahami program-program yang bakal dijalankan, kemudian bagaimana dampak dari program, kemudian apakah program-program yang mereka susun ini terkonek dengan RPJMD dan terkonek dengan RPJ nasional. Jadi rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah terkonek apa enggak? Itu kelas menengah yang paham. Kalau kelas masyarakat yang bawah ya apalagi yang pendidikannya kurang saya kira ini tidak terpengaruh sama sekali. Cuman yang berpengaruh pada masyarakat bawah atau menengah bawah itu penampilan mereka dilihat kan oleh masyarakat. Penampilannya bagus, cara ngomongnya bagus kan gitu kan. Kemudian merespon pertanyaan-pertanyaan jawaban bagus kan. Hal-hal itu yang dinilai oleh masyarakat bawah. Tapi untuk substansi persoalan saya kira di kelas menengah ke atas. Ya. Walaupun sebenarnya kan memang banyak pemilih kita kan lebih banyak yang menengah ke bawah ya. Ya hampir 40% menengah bawah kan. Tapi untuk anak-anak muda saya kira terutama generasi milenial dengan generasi Gen Z dia lebih akrab kan dengan media sosial sehingga dia bisa mengakses dan bisa mengevaluasi jalannya perdebatan semalam gitu loh. Dan dia punya perspektif sendiri dalam dunia anak-anak muda, generasi muda, dia akan melihat apakah pemimpin yang ke depan di Sumatera Selatan 2024 atau 2009 itu mengakomodir posisi atau peran anak-anak muda ini gitu loh. Dia akan melihat itu untuk generasi
milenial dengan generasi Z. Kalau dari konten kemarin kira-kira yang berhubungan dengan gender, misalnya, ada tidak yang kemudian memang misalnya ini agak lebih bagus atau ini agak terutama yang gender dengan budaya, atau tidak ada pertanyaannya kemarin? Jadi kalau saya melihat apa namanya visi misinya itu, terutama misinya itu, pasangan 2 dengan pasangan 3 itu tidak terkonek dengan apa nama tuh PJPD sama rencana PJD pembangunan jangka panjang daerah ya. Lebih banyak kayak apa persoalan-persoalan daerah yang dia mukakan. Nah, itu kan ada isu nasional itu tentang generasi, misalnya macam mana kualitas manusia, ada semua itu. Ya. Di pasal itu ada semua. Tapi ketika berbicara tentang bagaimana menuju apa nama tuh ekonomi hijau, green economy atau bagaimana melihat itu transisi energi itu dengan 3 komponen yang tidak bisa dilepaskan seperti ketahanan pangan itu, kedaulatan air, kemudian ketahanan energi. Nah, itu saya lihat agak kurang di pasangan 2 dan 3 gitu loh. Itu artinya isu apa besar di tingkat skala global yang berpengaruh juga di tingkat lokal, toh di kabupaten maupun kota sekarang kan sudah ada program proklim itu kan, program desa kampung iklim. Itu sebenarnya mengantisipasi bagaimana pembangunan itu atau kampung itu mengarah kepada bagaimana menurunkan emisi karbon. Nah, ini yang harus juga menjadi isu ke depan gitu loh. Saya lihat itu yang apa nama itu, kalau ditanya bagaimana kita evaluasi ya ketiga apa nama itu visi misi dari ketiga kandidat itu kan. Nah, kalau dari segi keefektifan kan dari ketiga calon ini siapa yang sebetulnya lebih efektif untuk menyampaikan visi-visi dan kemudian mempengaruhi pemilih? Ya, saya cara mereka menjelaskan. Saya kira tiga-tiganya akan memanfaatkan waktu ya. Cuman Emandru agak kepanjangan apa nama itu awalnya narasinya ya. Itu sehingga ada beberapa hal yang penting nggak terucapkan. Tetapi dari visi maupun misi udah tergambar semua gitu kan. Tapi ketika ingin menjelaskan lebih lanjut dia kekurangan waktu karena dia ambil waktu kepada pengantarnya lebih besar gitu. Nah, untuk pasangan untuk nomor 2 Edi Santana, kandidat nomor 2, dia cukup efektif gitu, menjelaskan visi misinya, malah berlebih waktunya gitu. Ya. Kemudian pasangan Pak Mardi Yahya, kandidat gubernur nomor 3 juga mencoba mengefektifkan waktu dengan paparan yang dia siapin gitu. Yang sudah disiapkan. Ya. Kalau berkaitan dengan kalangan milenial dari masing-masing itu ada tidak yang kemudian menyentuh kalangan milenial? Di antara pertanyaan itu kan nggak ada, itu kan kebetulan tidak terambil ya. Mungkin ada pertanyaan itu, tapi tidak terambil oleh panelis ya. Saya kan ada 9 subtema itu kan. Ya. Di dalam sebenarnya udah masuk dalam pertanyaan generasi muda ya. Ketika terambil kan kaitan dengan masalah narkoba kan gitu kan. Saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin juga ada pertanyaan terkait dengan generasi milenial dengan generasi Gen Z. Gitu. Nah, kalau kita melihat secara umum nih, kan sebenarnya kan debat itu kan untuk bagaimana para pasangan calon itu memperlihatkan kualitas mereka masing-masing ya. Sehingga nanti berharap pemilih itu bisa menentukan. Betul. Nah, seberapa besar sih kalau kita lihat kualitas cara mereka menjelaskan, kemudian cara menjawab pertanyaan, kemudian merespon, ada yang santun, ada yang lebih menyerang, ya. Kita kira-kira. Sebenarnya yang paling pas itu teman-teman komunikasi menjawab ini. Gimik ya. Saya pernah mempelajari sosiologi komunikasi waktu di Unpad, ya. Jadi kalau kita lihat dari komunikasi politik itu, masing-masing calon kan berupaya lah ya. Tetapi yang kita lihat lebih santai itu
apa nama itu kandidat nomor 1 dalam hal ini Mandru. Dia coba menguasai forum itu gitu kan, dengan santai, menjawab pun dengan apa nama tuh vokal suaranya juga membantu gitu loh, agak berat, kemudian sound system yang bersih gitu, sehingga ada kewibawaan di suara-suara yang yang muncul dari Herman Drew ya. Nah, Edi Santana semangat dia kan, wajar, ini penantang kan, sesuai dengan misi-misinya yang ingin melakukan perubahan gitu, sehingga ada api yang berkobar-kobar gitu saya lihat di dalam ketika dia mencoba memberi jawaban, ketika dia menanggapi gitu. Nah, berbeda dengan Pak Maudi ya agak santai ya, tapi agak kaku gitu kan. Tapi banyak juga yang saya bilang tadi, kesalahan-kesalahan yang kemudian dikanter oleh Edi Santana kan, juga kesalahan-kesalahan menyebut rumah tapis menjadi rumah sakit gitu kan. Nah, ini secara komunikasi politik kurang menguntungkan bagi Pak Mawardi ya, kepada publik gitu kan. Jadi kita lihat dari hal itu ya masih unggul Penengok Emandru dalam melakukan komunikasi politik ya di perdebatan pertama ini gitu. Kalau lihat background nih, kalau Pak Herman Deru kan 2 kali menjadi bupati, kemudian 1 kali gubernur. Kalau Pak Edi Santana kan 2 kali wali kota, kemudian menjadi anggota DPR RI. Kalau Pak Mawardi kan juga pernah menjadi ketua DPRD Oki, lalu 2 periode menjadi bupati dan 1 kali menjadi gubernur. Ada tidak background ini kemudian berpengaruh terhadap penampilan mereka? Saya kira itu kan jejak rekam itu. Yang penting juga bagi pemilih itu. Tetapi jejak rekam ini sebenarnya harus menggambarkan ketika dia berkomunikasi kemarin gitu. Nah, ini kadang-kadang kita lihat nggak tergambar juga gitu kan. Jadi ada kelemahan-kelemahan di nomor 3, ada kelemahan-kelemahan juga di nomor 2, seperti lebih banyak menarasikan hal yang sifatnya kualitatif ketimbang bukan kuantitatif itu. Nah, Herman dulu mencoba mengimbangi antara kualitatif dengan kuantitatif ketika dia menjelaskan soal EPM Sumsel. Dia jelaskan angka EPM Sumsel tahun 2003 sekitar 70-an kan, dia bilang kan 73, berapa 73,18 apa gitu kan. Terutama yang menjelaskan soal sekolah pendidikan berkeadilan ya. Ada menjelaskan itu. Kemudian juga ketika menjelaskan 11 program strategis. Nah, kalau untuk pantun sendiri itu saya kurang memantau kemarin. Apakah memang masing-masing calon juga menutup dengan pantun atau hanya Pak Herman Deru kemarin yang menutup dengan pantun? Ya itu tadi di dua-dua ini kan Edi Santana menutup closing statementnya, dia memanfaatkan dengan menggambarkan program-program dia ke depan, itu sehingga pilihlah dia nomor 2 ya kan gitu. Begitu juga nomor 3 itu menggambarkan program-program yang akan dia bicarakan. Antara 2 dan 3 ini ada hal yang sama seperti sekolah gratis, kesehatan gratis ya. Nah, di Emandru dengan bahasa yang berbeda sebenarnya berobat berkat dengan KTP. Berkat ya, berobat dengan menggunakan KTP sebenarnya bagian dari itu kan. Tetapi ini terkoneksi dengan corporate health rata-rata itu kesehatan itu sudah mencapai 95% di Sumatera Selatan, hampir 100%. Itu artinya berhasil gitu kan. Jadi tinggal bagaimana sekarang persoalannya adalah memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang mendapat kemudahan-kemudahan dalam pelayanan kesehatan gitu. Nah, kalau masing-masing mereka menyampaikan program itu, ada tidak yang agak istimewa atau program-program yang mungkin lebih lebih berupa terobosan dari masing-masing 3 calon itu? Ya kemarin nggak tergambarkan ya, tapi yang jelas kalau di nomor 1 tetap aja masalah kesehatan ada,
tapi dikaitkan dengan UHC itu ya, Universal Corporate Health Corporate itu ya. Jadi rata-rata untuk pencapaian kesehatan di masyarakat Sumatera Selatan, pelayanan Sumatera Selatan itu sudah 90, berapa persen gitu, hampir 100%. Nah, itu terkait juga dengan JKN gitu, yang kemudian dikelola BPJS gitu. Artinya masyarakat yang menggunakan KTP itu dapat berobat gitu, yang kemudian dibayar oleh Pemprov gitu loh. Sama aja gratis sebenarnya, dan bahasanya aja kan beda. Nah, di pasangan kedua dan ketiga itu sama, ada kesehatan gratis sama kalau di ketiga itu mengembalikan bahasanya kesehatan gratis dengan pendidikan gratis itu. Jadi Santana pun begitu gitu. Sebenarnya yang gratis-gratis ini kan sebenarnya bahasa politik aja gitu kan. Pemerintah sebenarnya sudah memberi jaminan untuk warga di Indonesia untuk sekolah sampai 12 tahun kan. Nah, kalau kemudian mungkin kata juga mengamati di media ya, kemudian dari medsos, bagaimana respon masyarakat terhadap penampilan ketiga pasang calon ini? Apakah ada lebih positif ke mana calon atau lebih tren negatifnya kemana? Respon dari masyarakat di media ataupun di medsos? Saya kurang kurang mengikuti persis macam mana. Tapi kalau kita lihat di medsos ya, atau komentar-komentar bervariasi, tapi juga ada yang menonjolkan Hemandru itu. Sebaliknya ada juga menonjolkan pasangan nomor 2 dengan nomor 3 gitu. Jadi sangat variatif sekali, amat sulit kita menentukan ini respon yang terbaik dari masyarakat atau itu enggak kan gitu kan. Perlu saya kira survei gitu kan untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap debat kandidat pertama itu gitu. Ya. Nah, kalau ini kan debat yang pertama, kalau debat yang kedua nanti seperti apa bentuknya? Debat kedua kalau nggak keliru November ya. Tanggal sebelum pemilihan ya. Ya, sebelum pemilihan itu tanggal 7. Itu wakil gubernur. Wakil gubernur tampil. Kemudian ditutup dengan debat ketiga, debat terakhir, pasangan yang tampil. Jadi calon gubernur bersama wakil gubernur. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Kalau di bulan November semua. November. Kata kemarin kan ada di mana? Di Bojonegoro atau ini kemarin yang sempat heboh dan viral itu. Itu. Kalau kata melihatnya ini kan sebuah lebih baik yang debat ini kemarin. Kalau di Bojonegoro kemarin kan ketika tampil wakilnya, dia malah justru meminta calon bupatinya untuk tampil. Kalau kemarin kan tidak ada ya kelihatannya. Tidak ada. Kemarin memang mengikuti aturan dan SOP ya. Ya, memang tampil gubernur masing-masing kemarin. Ya. Nah, kalau kan katanya kan di dalam nih. Kan kalau dalam debat itu kan ada aturan, ada SOP dijelaskan oleh juga pembawa acara. Nah, dari ketiga pasang calon itu mana yang mungkin agak lebih lebih oper respon dan ininya daripada para pendukung? Kalau yang banyak mana peringatan misalnya? Saya kira nggak ada, cuman itu peringatan soal waktu itu. Kemudian ada waktu yang tersisa, diingatkan oleh itu mau dimanfaatkan apa enggak. Masing-masing calon ada yang dimanfaatin, kayak Edi Santana dimanfaatinnya kan pas juga kan. Kemudian ada juga yang tetap stop kan, selesai dianggap gitu kan. Ya, artinya mungkin kalau lebih seru itu bukan melihat di dalam ruangan debat ya. Mungkin lebih seru di luar atau mungkin lebih seru menonton di rumah. Bisa jadi menonton di rumah yang lebih seru kan. Iya, karena bisa sambil diskusi ya. Karena apalagi nonton bareng ya. Ya. Nah, itu kan pasti mengevaluasi ketika perdebatan atau katakan debat kandidat ini atau calon gubernur Sumatera Selatan itu sedang break. Teman-teman kalau nonton bareng itu pasti mendiskusikan dan seru ya sambil lebih seru masing-masing para pendukung. Tapi kalau cuma satu kelompok pendukung kurang seru juga ya. Kurang seru itu mereka. Tuh. Akhir nih kata Renda, kira-kira apa yang mau disampaikan dengan debat kemarin itu? Ya saya kira sebagai closing. Saya kira dalam debat kemarin saya kira udah berjalan dengan baik gitu. Saya kira ada hal-hal yang memang sedikit mengganggu ketika
para pengelola lah, pengelola debat itu mengingatkan pada penggembira yang menggunakan yel-yel kadang-kadang melampaui waktu yang udah diberi kan. Saya kira agar politik ini selalu bergembira, ria, itu aturan-aturan yang udah untuk debat ke depan ya, aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh KPUD, saya kira perlu kita taati bersama gitu, sehingga proses berjalan dengan bagus itu, dan yel-yel yang disampaikan juga itu sampai dengan efektif gitu kan. Saya kira itu yang perlu teman-teman dari pendukung ya, masing-masing pendukung ya, baik pendukung Herman Deru maupun pendukung Edi Santana, kemudian pendukung dari Mawardiaya. Nah, besok itu debat kedua itu kan wakil gitu. Ya. Nah, Cik Ujang kalau di nomor 1, kemudian di nomor 2 itu Ibu Rizkia ya, wakilnya Edi Santana, kemudian nomor 3 Ibu Anita Nuringhati kan. Jadi Rizky Aprilia, Nuringhati, ada 2 perempuan yang kapasitasnya dokter semua, yang satu kapasitasnya sebagai Bupati Lahat gitu. Anak Bupati Lahat. Bupati Pak Cik Ujang ya. Cik Ujang menjabat Bupati Lahat ya kan. Ada pengalaman pemerintah lah ya kan. Mantan anggota DPR RI. Ya. Ini mantan DPR RI juga DPRD ya. Ketua DPR RI. Sumatera Selatan, itu Ketua DPR Sumatera Selatan. Jadi agak menarik itu. Jadi Cik Ujang tentu saja sudah mempersiapkan lah ya pasangan kedua, wakil gubernur kedua juga sudah mempersiapkan diri, termasuklah Ibu Anita Nuringhati. Saya kira itu yang penting, pesan kita barangkali untuk debat kedua nanti ya kita taatilah aturan-aturan yang sudah disepakati bersama oleh penyelenggara debat ini gitu. Oke. Demikian barangkali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga Kak. Hah? Lama juga. Aduh, sejam lebih. 36. Hah?